Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Woni Ahmad Ridwan dan teman-teman manajemen agribisnis yang sudah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi dasar manajemen. Nah, di sini kita akan membahas tentang desain dan struktur organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Agriani Petra Sitorus, Kaila Nuzulul Fitri, aktris Henawati, yaitu saya, dan Balkis Sabila, Nabila Farhiza, Rizkon Januarso. Oke, apa yang akan kita bahas? Ini dia. Nah, kita akan membahas tentang struktur organisasi, pendekatan apa yang akan kita gunakan di perusahaan ini, kemudian pembagian pekerjaan tugas, departemenalisasi, hierarki, koordinasi, dan diferensiasi. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi. Nah, di PT Sayur Box ini kita menggunakan organisasi fungsional. Kenapa? Karena setiap bagian memiliki satu pemimpin sehingga semua anggota dan para pemimpin menjadi satu unit dan tiap-tiap pemimpin memiliki tanggung jawab berbeda dan nantinya wajib melapor kepada direktur. Nah, ini dia bagannya yang bisa dilihat di layar bahwa di sini ada direktur, ada tim kreasi, terus manajemen pemasaran, manajemen produksi, supervisor produksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabila. Silahkan Nabila. Selanjutnya, mengapa pendekatan klasik? Pendekatan klasik dikarenakan tiap orang memiliki job desk atau fungsi khusus dalam perusahaan kami, sehingga akan tercipta etos kerja dan kompetensi yang tinggi dan baik dalam memproduksi maupun memasarkan produk ke konsumen nantinya. Contohnya ada di perusahaan kami. Yang pertama, contohnya ada di perusahaan kami, ada beberapa pembagian kerja. Yang pertama ada penanaman bibit dan benih, kedua panen bibit dan benih, ketiga distribusi produk, keempat pemasaran, kelima desain kemasan dan tampilan aplikasi, dan yang keenam pembukuan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang departemenalisasi. Yang pertama ada sales dan marketing. Marketing merupakan sebuah divisi yang bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua ada departemen production. Departemen produksi merupakan bagian dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pertanian, mulai dari proses penanaman benih atau bibit sampai barang tersebut siap untuk dijual. Yang ketiga ada departemen kreatif. Departemen kreatif bertugas dalam semua hal yang berhubungan dengan desain mulai dari kemasan, produk, dan website. Departemen ini memiliki tugas utama menyajikan desain atau tampilan dari brand Sayur Box agar tetap memiliki ciri khas dan sedap dipandang. Yang keempat ada Departemen Keuangan. Departemen Keuangan bertugas untuk mengatur keuangan yang keluar dan yang masuk, misal pemasukan uang aplikasi Sayur Box dari setiap konsumen dan pengeluaran uang untuk biaya kemasan, bensin, dan pupuk sayur. Yang kelima ada Departemen Pembelian. Departemen Pembelian memiliki tugas untuk kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, mulai dari sayur box dan buah apa saja yang akan dijual, pupuk jenis apa yang akan digunakan, berapa banyak bensin yang harus siap untuk dipakai kurir. Pada intinya, departemen ini yang membeli kebutuhan perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizkon.
Bentar, Iya, guys. jadi Dulu kan. nah, jadi sekarang bakal ngebahas tentang hierarki perusahaan ya. Yang pertama tuh kita bakal ngebahas span of command atau mengacu pada tingkat otoritas di perusahaan, yaitu bagaimana hierarki organisasi dirancang. Rantai komando penting untuk memahami siapa yang melapor kepada siapa. Dalam perusahaan kami adalah bawahan, yaitu tim sales, tim produksi, dan tim kreatif akan melapor pada supervisor sesuai dengan divisinya. Dengan begitu, selanjutnya laporan akan sampai kepada direktur. Nah, contohnya ada di sini ada tim produksi. Tim produksi itu bakal melapor ke supervisor produksi dulu. Lalu supervisor produksi bakal melapor selanjutnya ke manajer produksi. Lalu dilanjut, manajer produksi punya tanggung jawab untuk memberi laporan akhir kepada direktur. Begitu juga buat divisi-divisi lainnya. Boleh di next slide-nya. Lalu ada span of control atau rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Perusahaan kami menggunakan rentang kendali yang datar, karena tiap-tiap manajer divisi memiliki wewenang mengatur hanya pada divisinya saja, tidak pada divisi lain, sehingga beban kerja manajer atau supervisor tidak terlalu banyak sehingga pekerjaan dan tanggung jawab terhadap bawahan akan efisien. Lalu materi selanjutnya bakal dibahas oleh Agri. Saya akan menjelaskan mengenai koordinasi. Ada 2 jenis koordinasi yang dilakukan perusahaan Sayurbox kami, yaitu koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal yaitu menunjukkan pengembangan hubungan-hubungan yang efektif dan yang disatu padukan di antara kegiatan-kegiatan pada tingkat-tingkat perusahaan yang berlainan. Contohnya, persetujuan mengenai pengeluaran modal perusahaan Sayurbox, katakan pada tingkat wakil direktur yang dikoordinasikan dengan penyerahan dan penerimaan perlengkapan modal pada tingkat pelaksanaan. Yang kedua, koordinasi horizontal adalah pengembangan hubungan-hubungan yang lancar di antara individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang sama. Misalnya, arus informasi yang tepat dari pemasaran perusahaan Sayurbox ke pabrik tentang penjualan sehingga pabrik dapat mengembangkan rencana produksi yang efisien. Terima kasih. Baik, di sini saya Khaira Nuzul Fitri akan menjelaskan mengenai diferensiasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian diferensiasi. Diferensiasi adalah perbedaan dalam sikap dan gaya bekerja. Muncul secara wajar di antara anggota departemen dalam proses menyatukan aktivitas dari departemen terpisah untuk mencapai sasaran perusahaan Sayurbox secara efektif. Di sini ada yang pertama orang di unit kerja. Yang pertama meliputi direktur, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mampu mengayomi karyawan. Yang kedua ada manajer produksi, yang harus memiliki skill menganalisis kesuburan tanah atau pupuk yang harus digunakan. Dan yang ketiga ada manajer pemasaran, yang mampu berkomunikasi dengan calon para pelanggan dan memiliki wawasan yang luas tentang kebutuhan apa saja sih yang diinginkan para konsumen. Dan terakhir ada tim produksi, yang harus berkompeten dalam bidang teknologi. Misalnya saja harus handal dalam mengoperasikan aplikasi Sayurbox. Dan di sini ada orientasi waktu, yang meliputi direktur, yang harus terbiasa mengalami kendala, jadi lebih cepat berpikir untuk menemukan jalan keluarnya. Ada tim produksi, yang harus tepat waktu karena memiliki jadwal dan target produksi. Ada tim kreatif, yang harus lebih fleksibel dikarenakan harus mencari ide-ide fresh, tidak bisa buru-buru, karena memerlukan ide-ide untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Ada tim marketing, yang harus cepat tanggap dalam perekonomian pasar, jadi dalam bekerja ia harus selalu menganalisis naik turunnya harga sayuran di pasar tradisional agar dapat menyesuaikan dengan harga di aplikasi Sayurbox. Dan yang selanjutnya ada gaya antar pribadi atau perilaku. Meliputi direktur yang harus bertugas tegas dalam memimpin, tetapi juga santai dalam berbicara. Ada tim produksi yang harus giat, ulet, dan terbiasa dalam pekerjaan fisik. Ada tim kreatif yang pastinya harus kreatif
dan memiliki pemikiran out of the box. Yang terakhir ada tim marketing, memiliki pemikiran strategi, skill analisis tinggi, komunikasi baik, dan wawasan luas tentang ekonomi pasar. Selanjutnya, job desk. Direktur memantau dan mengatur segala produktivitas di perusahaan Sayurbox. Tim produksi, memproduksi, mengolah, dan mengontrol produk yang akan dijual. Tim kreatif, mendesain kemasan, website, dan aplikasi Sayurbox. Dan yang terakhir ada tim marketing yang bertugas menciptakan strategi penjualan dan menargetkan jumlah penjualan. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang desain dan struktur organisasi yang ada di PT Sayurbox ini. Penting sekali untuk kita mengetahui pendekatan apa yang digunakan, kemudian pembagian pekerjaan tugas, departementalisasi, hierarki, koordinasi, dan diferensiasi. Kemudian di sini ada referensi yang kita ambil yaitu dari PPT Nambagan dan Struktur Organisasi, diskusi kelompok, dan web yang ada di internet. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.